kalau misalnya lihat ya, apakah berarti emitennya itu menggunakan XCOD-MG gitu? Kalau ditanya apakah itu emiten atau bukan, nggak ada yang tahu kayak gitu. Tapi apakah lu tahu siapa? Tahu-tahu dikit kayaknya gitu. Seharusnya tahu gitu. Seharusnya tahu. Jangan dia anjir. Ini gue mau bahas beberapa emiten ya. Ini kita mulai dulu dari yang baru IPO. Soalnya banyak banget orang yang nanya juga. Menurut lu ya, WBSA mau dibawa sampai berapa call? Apakah WBSA masih kuat ARA sampai seperti RLCO? Apa pandangan lu tentang WBSA? WBSA ya, kalau mau ditanya dibawa sampai ke berapa, actually no one knows. Gitu. Who would expect kalau misalnya RLCO 8.000? Who would expect kayak gitu? Nggak ada yang expect sama sekali kayak gitu. Oleh karena momen-momen kayak gini ya sebenarnya enaknya ngebettingnya. Nah kalau ditanya mau kemana arah RLCO selagi emitennya belum buang, dan kita lihat dari kemarin emitennya tuh nggak buang. Malahan dari bawah, hari pertama, kedua, ketiga kayaknya volumenya sangat kecil. Nah yang buang tuh retail semua. Hari ke-4, 5, 6, sekarang hari keberapa ya? Ke-7 ya maybe ya kan. Malahan yang makan smart money-nya, MG-nya makan di hari Kamis ini sama Rabu kemarin. Nah mereka aja berani ngebid barang-barang seperti harga sekarang. Dan yang keluar rata-rata retail. Jadi kalau aku lihat view-nya sampai ke berapa ya, selagi emitennya nggak bongkar barang, orang-orang makan ini nggak bongkar, should be fine, karena retailnya yang keluar semua. Gitu. Iya. Tapi kalau itu, kalau misalnya lihat gitu ya, kayak kapan orang itu harus was-was? Apakah kalau gitu saat emitennya jualan, berarti kan sebaliknya? Betul. Gitu. Kalau was-wasnya kapan ya? Actually kalau barang-barang kayak gini, to be honest agak susah untuk kita specifically ngomong. Kenapa? Karena one trigger itu cuman cukup satu trigger aja kayak gitu. Misalnya volume hari ini 700.000, 800.000. Ada yang buang 400.000 aja. Bisa aja retail kayak gitu. Kenapa bisa retail? Karena dari kemarin ngumpulin terus. Ada beberapa retail yang dapat kayak gitu kan. Nah, itu udah nge-trigger orang. Nah, itu pasti akan kebongkar juga. Iya. Nah, tapi kalau misalnya emiten, seharusnya emitennya nggak bongkar. Kenapa seharusnya emitennya nggak bongkar? Karena kita lihat sampai sekarang, kalaupun emiten mau bongkar, nggak mungkin bidnya 800.000, dia ngebongkarnya 100.000. Nggak mungkin. Kalau saya jadi emiten ya, kan kita perspektif selalu berpikir jadi emiten. Kalau saya jadi emiten, bidnya 800.000, gue siram 1 juta, 1,5 juta, langsung habisin. Biar orang-orang yang copeters itu, atau yang dapat ARA itu, nggak ada kesempatan jual di ARA. Kan gue emiten. Ini lapak gue mau jual yang paling bagus dong. Nah, kurang lebih seperti itu. Soalnya kalau misalnya dia jual 100.000, masih ada 500.000 lagi, atau orang market fear, mereka masih bisa sempat buat pasang jual di harga ARA. Betul. Gitu kan. Dan orang-orang yang ambil ARA misalnya kayak, ada beberapa, ya the popular one ya MG gitu ya kan. Mereka pasti pantangin terus-terusan. Mereka jarinya udah gini. Ada yang sel, dar, langsung nggak ada mikir lagi kayak gitu. Jadi ketika dia dar kayak ini, udah habis. Nah, makanya dari itu, selalu orang yang kejar ARA, itu dari jam 9 sampai jam 4 udah deg-degan. Pasti liatin terus. Udah kayak tombol nuklir gitu tiap hari. Kau tekan ya nih? Orang mau, nggak ada ngomong gitu. Udah siap gini terus ya gitu. Menurut lo ini kan ada dua perspektif kan. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin RLCO ya, itu kan underwriter-nya lah, which is EF kan koleksi terus gitu. Betul. Koleksi terus, masih sampai sekarang juga masih sebuah misteri, agendanya apa, kita juga nggak tahu gitu kan. Yang sekarang juga yang beli MG juga, misalnya kayak hari ini sama kemarin kalau nggak salah. Betul. Yeah. Which is underwriter juga gitu. Nah kalau MG underwriter-nya, ini apakah underwriter? I don't know. Karena MG kan banyak spesialis kunci ARA, beli ARA, sodok ARA itu MG juga. Jadi it's very hard to say whether ini adalah MG-nya retail, big player, atau MG-nya emiten. Itu sedangkan kalau misalnya EF itu pemain yang lainnya yang besarnya nggak gitu banyak. Betul. Makanya lu bisa asumsi itu emiten gitu. Jadi cara membedain. Dan cara mereka makan juga, ya ada beberapa kali RLCO kan nggak ARA. Ketika dia nggak ARA, yang makannya cara mereka ngebid itu very identik. Ngebid 1.000 pelan-pelan, ternyata dicek EF kayak gitu. Nah ini kan nggak, ini ARA. Jadi kalau ARA kita nggak bisa, pasti mereka ngebidnya 50.000. Iya. Nah, jadi tapi ya seharusnya besok sih officially suspend ya. Seharusnya. Iya. Ini gue mau share screen ya. Ini ada yang menarik sebenarnya.
ini ya. Oke. Nih, ini WBSA ya. Jadi kan kita bisa ngelihat kan siapa yang koleksi di sini. Misal last one month kayak gini. Nah, ini kalau misalnya lihat ya, apakah berarti emitennya itu menggunakan XC, OD, MG gitu? Kalau misalnya MG kan ya oke lah. Oke. Kita ya mungkin trader segala macam. Tapi sekarang udah ada imposter aja. Hai, oke. Soalnya kan kalau misalnya ini gue lihat ya, ini yang kalau misalnya kita lihat day by day, misalnya nih today latest. Nah, Ini, itu kan ini next betul. list-nya. Nah, ini kan MG. Ini hari ini betul. 32.000. Ini MG CP Oke. ya ya 50.000. ya 50.000. Tapi beruntung juga sih bisa CP. Gue ngejar tapi nggak pernah dapat. Nah, ini 60.000 lot Oke. XC. Suspend. Suspend, habis itu weekend. Ini 60.000 lot. Ini 40.000 lot. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kayak gitu. Kalau ditanya apakah itu emiten atau bukan, nggak ada yang tahu kayak gitu. Tapi apakah lu tahu siapa? Tahu-tahu dikit kayaknya gitu. Seharusnya tahu gitu. Seharusnya tahu. Gitu. Jangan dia anjir. Gak ada yang tahu kayak gitu. Gak ada yang tahu kayak gitu. Ya seharusnya XC-nya gua kayak gitu. Tapi gak ada yang tahu gitu kan. Ya kan gua kenal kayak gitu. XC-nya gua kejar kayak gitu. Iya, jadi dari kemarin net buy terus-terusan. Cuman ya just gak mau gitu ngomongin karena anything could happen kayak gitu. Ya yang siap jual kan gue juga siap jual. Udah berarti dari tadi dia siap jual tuh dia ngomongin diri sendiri. Dan teman-teman yang MG juga pasti, aku udah dapat beberapa broker kayak gitu, bukan hanya XC kayak gitu. Nah pasti udah siap-siap jual semua. Kalau misalnya ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa ya lanjutin aja kayak gitu. Sangat sayang gue jual sekarang kan. Loh. Berarti sebentar. Berarti 160.000-nya Hengki, ya kan? OD-nya mungkin itu yang dia tadi bilang. CP-nya itu yang dia punya broker lain. Bisa jadi, nggak ada yang tahu kayak gitu. Bisa jadi, semua bisa jadi kayak gitu. Officially suspend lah seharusnya ya. Masih sangat kuat sih seharusnya. Berarti sekarang Sobat Cupu udah jadi apa ya? Satria cuan aja. Sekali kayak gitu. It's not about the broker, right? Kayak gitu kan. It's always man behind the broker. Jadi kalau kita ngomongin. Terus sejak kapan lu kok pakai XC? Barusan. Baru ini kayak gitu. Baru ini. Khusus buat lu ngejar arah. Khusus ini. Kenapa lu kepikiran buat ngejar arah pakai XC? Kan itu kan mereka ya kalau misalnya di market itu tidak dikenal sebagai sekuritas yang bisa dapat lah gitu. Bahkan kalau misalnya podcast sebelumnya saya selalu selalu ngolok-ngolok XC kayak gitu. Bandar itu nggak mungkin pakai XC. Kenapa? Karena kan jam 9 nge-lag. Masa gue diguyur market dulu baru gue nge-lag. Nah, I like favorite story lah ya mungkin yaitu orang-orang suka yaitu ya Goliath punya orang kecil melawan orang besar kayak gitu. Dalam konteks ini XC-nya itu kan yang selalu dipandang rendah gitu. Cuman kemarin beberapa kali ngobrol sama Pak Anderson-nya, yaitu kayak direksinya Ajaib kayak founder lah ya, tapi seharusnya menjabat direksi lah, tapi dia aktif lah. Nah dia baru aktif kayak gitu, dan dia bilang kan lu suka jelekin XC. Dia nonton. Dia kan lu suka jelekin XC. What can we do to improve? Menurutku aku sangat suka orang-orang seperti kayak gitu. Jadi dia nggak marahin lu. Lu jangan ngomong kayak gitu dong. Dia nggak kayak gitu. Nggak, sama sekali nggak gitu. Dia ketawa-ketawa gitu. Kita mau provide yang bagus gimana sih kayak gitu. Terus gue bilang iya sangat sayang lo kan. Dan dia backgroundnya orang tech juga, tech ekonomi lah kayak gitu kan. Jadi dia mengerti gitu-gitu. Dan dia menganggap Ajaib itu baby-nya dia. Jadi gue suka sama orang-orang seperti kayak gitu. Nah, kayak dia sama sekali nggak tersinggung waktu lu ngomong. Enggak gitu kan. Enggak sama sekali ketawa terus kita makan gitu kan sampai ketawa. Gue juga waduh gak enak nih.
nggak enak nih, 2 orang lagi, dia direksinya sama tangan kanannya gitu kan. Mereka berdua, ya gue ikut kelas lu, gue dengerin lu ngejelekin exchange lu. Gue bilang fakta, gue bilang no hard feeling, terus dia very fine. Nah sama kayak XL kan waktu itu yang kejar RLCO kan juga saya juga gitu kan waktu itu. Nah Pak Wilsonnya juga ketemu Pak Wilson segala macam. Nah dia, what can we do to improve? Makanya keluar tools ya segala macam, itu kan agak mirip sama Neo BDM dan seterusnya. Jadi appreciate lah orang-orang seperti kayak gitu. Karena kan mereka orang-orang kayak gitu nggak butuh duit. Mereka nggak butuh duit, skill ada, ya tinggal as is aja kayak gitu. Udah ada exchange transaksi 1T per hari kayak gitu. Fee-nya udah berapa? Hitung aja sendiri kayak gitu. Dan setiap per kuartal kan sekuritas wajib lapor untungnya mereka, operasionalnya segala macam gitu. Nah, kenapa mereka terus improve? Nah, itu aku paling suka itu orang yang baru mau improve, baru mau ini, gue mau ikut gitu, for free gitu. Seperti gitu. Berarti kita ngomongin tentang belajar imposter segala macam. Imposter sebelah gua anjir. Makanya kita tahu gitu, ini ciri-ciri imposter, ini bukan ciri-ciri imposter, karena kita pelakunya gitu. Boleh ini nggak? Buat menginspirasi. Skin record exchange-nya lah. Lihat lah, yang ininya aja, yang WBSA-nya. Mau kirim atau? Lihat. Skin record boleh lah. Yang WBSA-nya aja. Pengen lihat connya sekarang berapa gitu. Oke. Tapi again, mau beli nggak beli, I don't care gitu ya. Iya. Kan? It's not my part to say, wah ini bagus untuk beli atau ini oke atau enggak untuk beli gitu. Karena pokoknya dari tadi kalian disclaimer itu adalah fokus di pelajarannya ya, bukan emitennya. Emitennya bisa yang dari tadi lah yang kita bahas itu is not asumsi aja, itu not a good time to buy gitu. Semuanya tadi yang kita bahas gitu. Scam. Semuanya. Nah ini untuk WBS. Ini udah screen record ya? Udah. Anjir. Plus 85%. Belum pernah multi-bagger. Plus 8 anjir dari WBSA. Jadi emang exchange-nya itu 90, total 160.000 lot. Yang pegang 150.000 lot tuh aku. Jadi seharusnya sisa 10.000 lot, I don't know who. Kayak gitu. Jadi berarti ada orang lain yang exchange dapat juga ya? Ada juga. Kayak gitu. Anjir, gue harus ganti juga nih ya. Gue ngejar tiap hari, gue gak dapet tuh. Nah, jadi ya seperti gini lah. Kayak gitu. Nah, aku kejar arah terus-terusan. Tapi ya 2 hari ini, kan gak ada yang expect, seharusnya suspend. Dia gak suspend gitu. Gue udah gak ngebit. Kalau aku kejar lagi. Gitu. Jadi ya, quite happy lah ya. Beruntung. Arah setiap hari plus 5M per hari. Hoki lah. Gitu kan gak dapat harga bawah loh. Yang dapat harga bawah, YB, PI, RB. Nah, itu bukan aku. Aku udah ngebit hari pagi-pagi. Pakai beberapa sekuritas aku tembak semua, tapi nggak dapat semua. Gitu. Jangan diguyur lah bang. Gue nggak akan guyur kalau nggak ada yang guyur. Iya. Dan nah malah aku mikir emiten nggak guyur. Ini nggak ada yang guyur juga. Nah tapi sulitnya gini nggak sih? Kayak tadi lu bilang, kalau misalnya emiten guyur, itu kan dia sekali pasang, misalnya yang ngebit 800.000 lot, dia sekali jual 1,5 juta lot. Lu mau pasang pun betul. Nah, kenapa tesisku mungkin emitennya belum jual kayak gitu ya? Belum, maksudnya kayak ini bukan jual di market gitu. Kenapa bukan jual di market? Karena bidnya kan makin naik kan makin tipis. Benar. Nah, aneh kayak gitu loh. Kayak for the first time juga gue melihat kok ini emitennya nggak jual ya. Kita kan bisa lihat. Nah, kita kan IPO itu ada, saya bukan IB, bukan MM, bukan segala macam. Tapi aku ngerti backgroundku hukum. Selalu kita timplukin sama hukum kayak gitu kan. Peraturannya apa? Nah, ada regulation hitung-hitungan tentang IPO. Nah, kan kita bisa tahu, maksimal penjatahan berapa? Orang retail pegang berapa? Maksimal big player pegang berapa? Maksimal MM pegang berapa? Kalau dia pakai nomininya kira-kira berapa? Kan semua ada hitungan. Nah, aku lihat yang jual 3 lot, 1 lot, 3 lot, 1 lot, 3 lot, itu yang jual siapa? Kayak gitu. Retail semua. Jadi ya masih sangat aman menurutku. Bener. Iya, terakhir gue lihat yang waktu hari apa ya? Selasa atau hari yang waktu tiba-tiba yang ada sempat yang serem tuh. Itu aku dapat semua. Itu yang aku dapat semua, itu exchange buy paling gede itu aku kayak gitu.
Iya. Itu gue lihat di running trade juga yang jual maksimal 4686 lah. Betul. 4686 tuh berarti orang-orang yang pasang 30M. Betul. Iya, yang udah pada berguguran itu tuh. Iya, HNWI-nya lah ya. HNWI-nya. HNWI-nya kan ya 4.000. Jadi seharusnya sih ya masih kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi aku malah aku jadi holder nomor 1 loh. Gitu loh. Individual gitu. Itu MG mungkin ada yang lain kayak gitu kan. Segala Iya. macam. OD mungkin ada 1-2 orang segala macam. Tapi XC-nya ternyata Retail nomor 1 Iya, di sini. Imposternya di sini ternyata guys. iya, tapi ya udahlah kayak gitu. For educational purpose. Iya. Ada yang nanya nih soalnya, WBSA TP di mana kok? WBSA target berapa kok? Nah itu I don't know. Udah sudah jawab kalau kayak gitu. Sudah jawab gitu. Karena Iya. takut apa yang quite lucky ya. Kalau aku ngerasa nggak begitu money. 10M duit nggak? Duit kayak gitu kan. Ya happy to have it kayak gitu. Cuman emang dari awal bukan tujuannya duit gitu. Very happy aja gitu jadi number 1. Jadi menang di luar. Dan ya kalau TP berapa ya ada yang guyuran ya udah lepas aja kan. Mau naik lagi ya udah nanti. Urusan kedua beli lagi nanti masalah. Oh. Berarti kalau gitu berarti di hari-hari ini kalau misalnya WBSA nggak suspend, berarti Hengki nggak bisa pergi ke toilet nih. Bener toilet gini terus. Lu nggak takut nanti X-nya nge-lag gitu? Loading. Semoga jangan Pak Anderson. Semoga jangan kayak gitu. Kasih saya cuan tolong. Tapi seharusnya aman gitu. Dengan dia bisa ngebuktiin jadi nomor 1 itu udah quite surprising. Ya kan? Nggak ada yang nyangka XC dapat. Aku baca forum Stockbit. Iya. XC dapat, udah distribusi. Gue ketawa aja. Besoknya XC dapat distribusi. Nah, kalau misal gue tahu itu tuh dikumpulin sama satu pihak. Soalnya kan gue kan pasang arah setiap hari kan. Jadi tidak make sense kalau misalnya itu distribusi. Kenapa? Soalnya orang kalau misalnya lo berusaha ngejar ranking 1 sama 2 sama 3 ya, maksudnya urutan buat ngebitnya, itu kan lo harus pasang. Misalnya lo pasang, let's say lo pasang 1000 lot. Kalau misalnya lo pasang 1000 lot, atau retail berapa? Misalnya 500 lot gitu. Artinya lo dapat 500 lot, tapi setelah itu orang lain yang dapat. Setelah itu orang lain yang dapat, setelah itu orang lain yang dapat. Nggak mungkin kekumpul satu X dapat 50.000 lot itu. Betul. Nggak mungkin, nggak make sense. Jadi itu tuh berarti satu orang yang pasang 50.000 lot. Gitu. Dan 3 hari berturut-turut. Gue tahu itu, tapi ternyata di sebelah. Oke. Gue kira itu tuh ini kayak emitennya atau apanya gitu. Retail. Nah itu problemnya di Indo. Nggak tahu, ngerti dikit, tapi core-nya tuh paling banyak kayak gitu. XC retail udah distribusi. Ini distribusi waktunya kayak gitu. buang gitu. Kayak you can see bro, itu hari itu kedan cuma let's say 80.000 lot. Betul. XC-nya ambil 60.000 lot kayak gitu. Itu udah bukan distribusi. XC udah pasti impos kayak gitu, udah bukan retail biasa. Nah, mereka nggak tahu. Mereka mungkin too lazy untuk melakukan hal itu. Lihat XC net buy distribusi. Udah sesimpel itu doang. Jadi mereka suka ini bandarmologi gitu. Iya, bukan ya itu definisi bandarmologi kayak gitu. Itu definisi bandarmologi, definisi brokermologi kayak gitu. Nah, orang yang makanya aku agak against dengan nama-nama seperti itu. Aku kan pakai sebutnya analisa transaksi. Karena kita lihat ini make sense enggak kayak gitu. Masuk akal atau enggak. Jadi background lawyer terus ini make sense atau enggak. Nah, karena jawabannya enggak make sense dong. Seperti gitu. Ya. Kok bocorin dong. Nah, ini nih. Oh, pas nih. Kok bocorin dong cara dapat banyak barang IPO yang ngejar kayak gitu. Tapi lu ngejarnya di banyak broker berarti. Banyak, aku tembakin semua kayak gitu. XL ku kejar, CP ku kejar, MU ku kejar, XC ku kejar. Ya beberapa broker yang kita tahu speednya oke, nggak nge-lag, kejar semua kayak gitu. Nanti ngejar, yang antriannya di belakang di withdraw aja. Biasanya ngejar arah sama IPO dapatnya pas arah hari keberapa? Kenapa menurut lu dapatnya di hari kesekian? Apakah ada yang berbeda atau itu based on luck aja? Itu tergantung amal dan perbuatan. Itu benar-benar tergantung hoki-hokian. Lu pasang setiap hari dari day one pasti dong? Iya, nobody knows. Waktu lu day one lu paling atasnya itu lot keberapa tuh? Hari pertama. Day one, Soalnya ini yang dapatnya berarti cuma top 10 loh.
Pasti day 1, ya? day 2, day 3 aku selalu nomor 2. Enggak nomor 1, nomor 2. XC-nya? XC. Number 2. Gue buang please. 100.000 aja please. Gak ada yang buang. Next day aku coba lagi, number 2 lagi. Terus biasa kan telepon. Ajaib. Kan nomor 2 ya. Satu dong, gimana dong gitu kan. Oke, nanti kita IT segala macam. Ya mereka improve lah gitu kan. Beberapa telepon. Karena Pak Endersnya juga di Korea kan. Hari ketiga, baru hari 4 number 1. 4 number 1, 5 number 1, 6 number 1 juga. Anjir. Kayak gitu. Very cool. Satria Cuan. Pertama kali kayak gitu. Pertama kali Satria Cuan. Iya. Mungkin ini orang dengan satu emiten yang tertinggi kali, satu emiten 20 MDXJ. Iya, hoki lah. Gitu. Iya.